Hai, apa kabar anak-anak semuanya? Kali ini saya akan memaparkan materi ujian sekolah untuk muatan pelajaran IPA. Ada 5 indikator yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disajikan beberapa jenis makhluk hidup pada suatu ekosistem. Peserta didik dapat mengurutkan rantai makanan dengan benar. Kemudian yang kedua, disajikan gambar rantai makanan. Peserta didik dapat menentukan perubahan yang terjadi pada rantai makanan apabila terjadi perubahan pada salah satu populasi. Kemudian yang ketiga, disajikan contoh adaptasi pada hewan dan tumbuhan. Hewan atau tumbuhan, peserta didik dapat menentukan nama hewan atau tumbuhan yang sesuai dengan adaptasi tersebut. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan menjaga keseimbangan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, disajikan gambar bagian tumbuhan atau hewan. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan atau hewan terhadap kehidupan. Perlu diingat bahwa semua materi ujian sekolah itu diambil dari 20% kelas 4, kemudian 20% kelas 5, dan 60% kelas 6. Nah, kali ini indikator 1-5 ini masuk atau diambil dari materi kelas 4. Mari kita lihat satu persatu. Indikator ini membahas tentang apa? Begitu ya. Nah, indikator 1 dan 2 itu mencakup tentang rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan, makhluk hidup digolongkan dalam 3 fungsi, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen? Apa itu konsumen? Dan pengurai dalam rantai makanan? Produsen adalah makhluk hidup autotrof yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, produsen ini adalah sumber makanan bagi makhluk lainnya. Gitu. Nah, produsen ini apa saja? Contoh produsen itu fitoplankton. Fitoplankton itu hidupnya di laut. Kemudian tumbuhan berklorofil. Tumbuhan berklorofil ini artinya tumbuhan yang memiliki zat hijau daun. Nah, ini adalah 2 contoh makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi memasak makanan sendiri. Nah, maka makhluk hidup ini disebut sebagai produsen. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup heterotrof yang mendapatkan makanan dari konsumen lain atau produsen. Di konsumen ini tidak bisa hidup apabila tidak ada produsen. Jadi harus ada produsen. Jadi konsumen ini sumber makanannya dari produsen. Konsumen ini tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi tergantung kepada produsen. Nah, konsumen ini terdiri dari 2. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan hewan herbivore, jadi hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Jadi tingkat 2 dan seterusnya ini
bisa disebut sebagai hewan karnivor atau pemakan daging, atau omnivor, pemakan segala, bisa daging bisa tumbuhan. Dan yang ketiga adalah pengurai. Pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, dan hasil penguraian dimanfaatkan oleh tumbuhan. Jadi apabila produsen dan konsumen ini sudah mati, maka fungsi ketiga dalam rantai makanan ini dilakukan oleh pengurai. Jadi pengurai ini nanti menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, hasil penguraiannya ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Contoh pengurai dalam ekosistem itu adalah jamur atau bakteri, begitu. Nah, kemudian apa hubungannya? Hubungannya antara makan dan dimakan dalam rantai makanan. Jadi polanya itu selalu begini. Satu, produsen dulu, di awal itu produsen, kemudian dilanjutkan ke konsumen tingkat 1. Produsen nanti menghasilkan makanan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen puncak. Nah, beberapa rantai makanan ini akan membentuk jaring-jaring makanan. Itu untuk indikator 1 dan 2. Berikutnya indikator 3 itu berkisar tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Adaptasi pada hewan. Apa itu adaptasi? Adaptasi itu penyesuaian diri makhluk hidup. Ini nanti ada dua. Yang pertama adaptasi pada hewan, yang kedua adaptasi pada tumbuhan. Adaptasi pada hewan ini tujuannya untuk mempermudah mereka mencari makanan dan mempertahankan diri. Nah, adaptasi pada hewan ini digolongkan dari 3, yaitu pertama adaptasi morfologi, bentuk tubuh, yang kedua fungsi bagian tubuh atau fisiologi, dan tingkah laku. Ini contohnya. Jadi contoh adaptasi morfologi itu paruh burung, itu kan ada yang bentuknya lancip, itu untuk paruh burung yang memakan biji-bijian. Burung pipit ya, itu makan biji-bijian. Burung lobet ya. Kemudian yang agak runcing dan melengkung, itu daging, itu seperti elang gitu ya. Ada lagi yang memakan ikan, beda lagi, panjang gitu ya, paruhnya panjang. Yang makan serangga juga beda. Jadi paruh burung ini merupakan bentuk adaptasi hewan secara morfologi atau bentuk tubuh. Kemudian bentuk kaki berselaput untuk berjalan di lumpur. Nah, ini apa contohnya nih, bebek. Kemudian kaki pengais ayam. Kemudian kaki pencengkeram pada burung. Kemudian ini termasuk bentuk adaptasi fisiologi ya, fungsi bagian tubuh. Kemudian penguin mempunyai timbunan lemak yang tebal agar tetap semangat. Ini termasuk tingkah laku. Mengapa harus ada timbunan lemak? Agar terjaga kehangatannya, karena kan hidupnya di kutub, di es gitu ya, lingkungannya adalah dingin, es. Bunglon melakukan mimikri atau mengubah warna tubuh menyerupai warna lingkungan sekitar untuk menangkap serangga makanannya dan menghindari pemangsa. Ini termasuk tingkah laku. Kemudian cumi-cumi dan sotong menyemprotkan cairan seperti tinta. Jadi bukan menyemprotkan cairan tinta, tetapi cairan mirip tinta. Begitu. Untuk apa? Untuk melarikan diri dari pemangsa.
lumba-lumba dan paus itu sering kali muncul ke permukaan air untuk apa? Bernapas. Kenapa? Karena alat pernapasannya adalah paru-paru. Maka dalam periode tertentu harus muncul ke permukaan air untuk mengambil nafas, kemudian masuk lagi ke dalam laut gitu. Jadi ini juga termasuk adalah tingkah laku. Ya, dan terakhir ada cecak. Cecak itu kalau pernah kalian lihat menemukan bahwa cecak itu memutuskan ekornya atau disebut sebagai autotomi. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mengelabui pemangsa. Kalau ada pemangsa yang ingin memakannya, dia cepat-cepat untuk memutuskan ekornya. Terus apa yang terjadi? Pemangsanya malah mengurus ekornya, yang dilihat ekornya, maka ekornya yang dimakan. Nah, tubuhnya selamat, jadi cecaknya malah lari selamat. Begitu. Nah, ini adalah indikator ketiga tentang penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, kemudian masih indikator ketiga, tetapi adaptasi pada tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu memiliki ciri khusus untuk membantunya beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Ini contoh, ini pertama adalah kantong semar. Kantong semar itu mengeluarkan aroma nektar. Aroma nektar itu manis gitu ya. Untuk apa? Menarik perhatian serangga. Dan struktur seperti kantong yang berisi cairan asam untuk memerangkap dan mencerna serangga. Jadi memang disengaja untuk menarik perhatian serangga agar mendekat dan kemudian ditangkap. Nah, setelah atau terpeleset masuk ke kantongnya, kemudian terjebak di situ bersama cairan asam, kemudian serangganya mati. Apa tujuannya? Nah, kantong semar ini kan membutuhkan nitrogen. Jadi dari mana? Ya dari serangga yang sudah dijebaknya itu dan mati akan mengeluarkan nitrogen, dan itu yang akan diambil atau dibutuhkan oleh kantong semar. Dan yang ketiga itu adalah enceng gondok. Enceng gondok ini memiliki tangkai daun yang menggembung. Untuk apa? Membantunya mengapung di permukaan air, karena hidupnya di air gitu ya. Jadi kalau hidupnya di air, gimana caranya bisa beradaptasi? Ya itu salah satunya tangkainya menggembung. Kemudian yang keempat, kaktus yang hidup di lingkungan kering ya, di lingkungan kering. Jadi bagaimana cara kaktus ini bisa hidup di lingkungan kering? Nah, itu memiliki daun berbentuk duri. Jadi kalau pernah lihat kaktus itu seperti ada duri, ternyata itu bukan duri, sebenarnya itu adalah daun, tapi bentuknya kecil untuk mengurangi penguapan. Dan batang dari kaktus ini tebal itu tujuannya untuk menyimpan cadangan air. Kelima adalah teratai. Nah, ini teratai juga hidup di air. Kekhususannya daripada enceng gondok ini apa? Memiliki daun yang lebar tetapi tipis. Tujuannya untuk apa? Untuk mempercepat penguapan. Mengapa kok dipercepat penguapannya? Agar tidak cepat busuk. Jadi kalau di air kan cepat busuk sebenarnya kan. Nah, agar tidak cepat busuk, maka dia mempercepat penguapan. Nah, begitu juga dengan enceng gondok. Mengapa kok di air tidak busuk juga? Nah, ini juga ada nih adaptasinya. Oke, enceng gondok itu beradaptasinya dengan apa? Batangnya atau bagian tubuhnya semuanya dilapisi oleh lilin. Jadi airnya tidak masuk atau tidak membuat tubuhnya menjadi busuk. Baik, kemudian kita masuk ke indikator 4 tentang keseimbangan dan pelestarian lingkungan.
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan hidup. Terkadang tindakan ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Masih ingat ya, ekosistem itu apa? Ekosistem itu sebuah tempat yang dihidupi oleh benda mati dan benda hidup. Misalnya ekosistem sawah. Di situ ada lumpur, ada air, ada cacing, ada burung bangau, ada padi, ada tikus, ada burung hantu, dan sebagainya. Itu namanya ekosistem. Ada ekosistem yang lain, misalnya ekosistem sungai. Ekosistem sungai berarti ada air, ada batu, kerikil, ada ikan, ada buaya mungkin ya. Jadi itu yang disebut ekosistem. Jadi ekosistem ini bisa terganggu keseimbangannya apabila, nah ini yang pertama adalah penggundulan hutan. Nah ini menyebabkan tanah longsor. Ekosistem yang terganggu di mana? Ekosistem hutan. Pergangguan, tanamannya rusak, tempat tinggal hewan juga rusak, mungkin air juga tidak bisa tersimpan dengan baik, gitu. Kemudian kering kan, menyebabkan longsor. Penggunaan insektisida dan pupuk kimia secara berlebihan ini mengakibatkan pencemaran tanah dan air. Ya, sisi baik dari insektisida ini, tanaman akan terhindar dari penyakit, hama, tetapi dampak negatifnya tanah dan air yang mungkin kita pakai itu tercemar. Bagaimana kalau airnya itu tercemar insektisida? Kan kita nggak sehat, jadi sering sakit kan gitu. Kemudian pupuk kimia, pupuk itu kan ada yang pupuk asli atau pupuk alami, ada pupuk kimia. Kalau pupuknya alami, contohnya pupuk kandang, nah itu dari hewan ya, itu kan dampak negatifnya tidak ada, bagus. Tapi kalau pupuk kimia, dampak positifnya jelas, mudah didapat, diproduksinya juga cepat, dan bisa banyak sekali produksi, tetapi dampak negatifnya sama dengan insektisida. Kimia itu mengandung zat-zat yang tidak baik untuk tumbuhan, untuk hewan, maupun untuk manusia. Yang ketiga adalah penambangan liar, menyebabkan kerusakan tanah serta pencemaran air. Nah, ini penambangan tetapi liar. Nah, ini jelas akan menyebabkan kerusakan tanah serta pencemaran air. Biasanya kalau namanya liar itu tidak bertanggung jawab, limbahnya dibuang sembarangan, tidak diolah, kemudian sampahnya juga asal dibuang. Nah ini kalau masuk ke sungai bahaya, kemudian masuk ke tanah dan kita pakai airnya juga bahaya. Tanah yang digunakan untuk penambangan liar ini juga nggak bisa digunakan apa-apa, sudah tercemar gitu. Ya, yang keempat adalah perburuan hewan liar. Nah ini juga sama, nih ada kata liar ini. Kalau namanya liar itu pasti tidak bertanggung jawab. Itu apa? Menyebabkan kepunahan hewan langka dan mengganggu keseimbangan rantai makanan. Hubungannya apa nih? Perburuan hewan liar menyebabkan kepunahan hewan langka. Tidak terkontrol gitu, tidak dihitung gitu ya, asal aja. Misalnya
burung A harganya mahal, diburu terus sampai akhirnya mendekati langka. Kalau udah langka ini mendekati punah. Kayak kalau punah gimana coba? Sudah tidak ada lagi. Maka kalau sudah begitu apa yang harus dilakukan? Ya harusnya dihentikan, tidak boleh ada perburuan lagi. Terus terjadi apa? Keseimbangan rantai makannya akan terganggu. Begitu. Kemudian yang kelima adalah penangkapan ikan menggunakan zat kimia dan peledak. Ini mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan matinya ikan-ikan kecil. Ini jelas. Kenapa? Karena penangkapan ikan menggunakan zat kimia, ikannya dapat, tetapi bekas zat kimianya ini tidak hilang, tetap berada di sungai atau laut. Apalagi peledak. Nah, ini peledak ini maunya yang ditangkap yang besar-besar, tapi yang kecil juga akan kena. Kemudian terumbu karang yang di laut itu juga akan rusak. Sedangkan terumbu karang ini tempat hidupnya ikan-ikan, tempat ikan-ikan itu bertelur. Kalau rusak, terus bagaimana? Tidak bisa dipakai lagi, dan akhirnya apa? Rantai makanannya terganggu, kemudian ekosistemnya juga akan terganggu. Ini bahaya juga, akan menjadi langka, dan ada beberapa jenis ikan mungkin akan menjadi langka dan punah. Kemudian yang terakhir adalah indikator yang kelima, ini berkaitan dengan struktur dan fungsi makhluk hidup. Fungsi bagian tubuh tumbuhan, nah, apa aja ini? Yang pertama akar. Fungsinya untuk apa? Menyokong tumbuhan dengan menancap ke dalam tanah. Kemudian yang kedua, menyerap air dan mineral, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua, batang. Ini fungsinya sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Kemudian fungsi lainnya adalah mengangkut hasil fotosintesis. Ya, di daun terjadi proses fotosintesis, kemudian akan diedarkan di seluruh tubuh tumbuhan lewat batang. Kemudian batang juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Daun ini fungsinya untuk alat pernapasan. Tumbuhan itu juga bernapas. Nah, ini daun sebagai alatnya. Kemudian juga sebagai tempat fotosintesis yang saya jelaskan tadi. Jadi di daun ini ada klorofil. Jadi klorofil itu zat hijau daun yang fungsinya untuk melakukan proses fotosintesis. Daun juga sebagai alat untuk penguapan. Kemudian juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Bunga, ini bunga ya. Bunga ini merupakan alat perkembangbiakan agar tumbuhan itu bisa berkembang biak. Itu harus ada putik dan benang sari. Putik ini merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan, dan benang sari adalah alat kelamin jantan. Kemudian buah. Nah, ini buah itu untuk melindungi biji dan tempat cadangan makanan. Kemudian ada biji itu bakal tumbuhan baru hasil pembuahan. Jadi setelah putik dan benang sari ini melakukan peleburan, melakukan pembuahan, nah, di dalam tumbuhan itu namanya apa? Proses pertemuan atau proses bertemunya serbuk sari pada putik itu namanya penyerbukan. Nah, setelah penyerbukan itu akan terjadi pembuahan. Nah, pembuahan ini akan menghasilkan bakal tumbuhan baru atau disebut sebagai biji.
Kemudian struktur dan fungsi makhluk hidup pada tubuh hewan. Ini contohnya, ini satu kepala, ini antena. Kalau hewan memiliki antena itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk alat komunikasi dan alat peraba, pendengaran, kemudian penciuman, kemudian ada apa namanya, cula dan tanduk, itu juga berfungsi untuk melindungi diri. Kemudian badan, ini badan itu juga ada yang untuk pernapasan, itu apa, di serangga jangkrik itu badan yang dipakai untuk pernapasan, trakea. Kemudian ada pencernaan, badan juga sebagai tempat untuk pencernaan. Kemudian ada peredaran darah, penutup tubuhnya itu ada yang rambut, ada yang bulu, ada yang sisik. Nah, alat gerak itu fungsinya untuk berpindah tempat, itu seperti kaki, kemudian perut. Kaki itu seperti apa, kerbau, kucing. Kalau perut, ular, sirip, itu seperti ikan, sayap itu burung. Nah, jadi itu 5 indikator pada pertemuan pertama kali ini. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang sudah dikirim di form, nanti silahkan dikerjakan. Hati-hati, soalnya sedikit maka nilainya besar. Sekali salah satu maka kehilangan 20. Soalnya ada 5, setiap soal nilainya 20. Betul semua maka 20 kali 5, 100. Salah satu dikurangi 20 maka 80. Salah 2 dikurangi 40, 60. Maka hati-hati sebelum menjawab, dipelajari dulu, karena tidak diberi batasan waktu. Boleh melihat dulu baru mengerjakan. Melihat apa? Materi ini. Terima kasih sudah mengikuti dan belajar dengan baik. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.